Tunjukkanlah kepada kami pemimpin yang amanah, jujur, adil, dan penuh dedikasi, yang mampu membawa UNHAS ini menjadi lebih unggul dan bermanfaat bagi masyarakat. 4, 3, 2, 1. Dengan ini secara resmi rangkaian kegiatan pemilihan Rektor Universitas Hasanuddin periode 2026-2030 telah dimulai. Boleh kita sambut tepuk tangan sekali lagi untuk rangkaian agenda launching kita. Dalam sesi launching ini, semoga proses yang akan kita jalani dapat berlangsung dengan lancar, adil, dan juga membawa pemimpin terbaik untuk Universitas Hasanuddin. Dan tanpa menunda waktu, kita akan sama-sama beralih ke agenda selanjutnya, yaitu sesi panel pemaparan materi sosialisasi dan juga diskusi, di mana kita akan sama-sama menyimak pemaparan dan juga diskusi terkait peraturan Majelis Wali Amanat dan juga peraturan Senat Akademik tentang tata cara pemilihan Rektor Universitas Hasanuddin periode 2026-2030. Di mana sesi ini akan dipandu oleh moderator. Untuk kegiatan sosialisasi tata cara pemilihan rektor UNHAS 2026-2030, kita akan punya dua topik. Yang pertama adalah tentang substansi peraturan MWA tentang tata cara pemilihan rektor UNHAS 2026-2030. Dan yang kedua adalah tentang tata cara tahapan pemilihan Rektor UNHAS periode 2026-2030. Dan ini akan disampaikan untuk yang pertama oleh Profesor Dr. Insinyur Andi Niarti Ningsi MP. Sedangkan yang kedua akan disampaikan oleh Profesor Dr. Insinyur Nasaruddin Salam MT. Pasal 7, 8, 9, dan 11. Jadi proses pemilihan rektor ini terdiri atas penyaringan, dan pemilihan rektor. Ini adalah statuta Universitas Hasanuddin. Ini kita juga mengatur tentang etika dan konflik kepentingan. Itu termuat di dalam pasal 10. 2026-2030. Untuk menyuarakan suasana ini, mari kita beli aplaus dulu kepada Prof. Niar. Jadi kita tunggu undangannya Bapak Ibu. Nanti undangannya disimpang baik-baik. Kalau perlu dibingkai supaya pernah diundang menjadi calon rektor. Nah itu ya. Nah insya Allah mulai tanggal 11 hari Senin depan itu sudah boleh mendaftar oleh ketua bersama sekretaris setelah pemungutan suara dinyatakan selesai. Jadi izin Pak Ketua ya, Pak Ketua SA, jadi misalnya nanti semua yang hadir di Barugah, contoh ya, setelah SOP-nya keluar, semua sudah mencoblos. Tapi masih ada anggota SA yang belum hadir. Kalau ada anggota SA yang belum hadir, maka dalam ketentuan SOP yang akan diatur nanti itu diberi waktu 15 menit untuk hadir. Kalau toh belum hadir, maka sudah akan dimulai perhitungan. Karena sudah diberi waktu setelah 15 menit semua yang hadir sudah mencoblos. Nah, pembukaan kotak suara itu disaksikan oleh 2 orang anggota SA yang ditunjuk oleh pimpinan rapat paripurna Senat Akademik. Kemudian perhitungan suara dilakukan secara terbuka. Jadi Sivitas Akademika dapat melihat langsung proses perhitungan suara. Ya, jadi itu makanya kita pilih Barugah Andi Pangerang Petalani. Apabila dalam pemungutan suara belum diperoleh 3 calon rektor dengan suara terbanyak, maka dilakukan pemungutan suara ulang. Ya.
Katakanlah ada 5 calon, kebetulan urutan 1, 2 sudah oke, tapi 3, 4 ada sama suara, maka 3, 4 ini diulangi untuk masuk ke 3 besar. Tapi kalau 1, 2 sama suaranya, 3, 4, 5 itu memang dibawa, berarti kita sudah dapatkan 3, maka selesai. Nah itu kira-kira cara menghitungnya. Nah, pemungutan suara ulang hanya diikuti oleh bakal calon rektor yang jumlah suaranya sama dan memungkinkan masuk dalam peringkat terbanyak ketiga. Itu kalau bunyinya seperti itu. Hasil perhitungan suara dimuat dalam berita acara atau disampaikan ke Senat Akademik. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita masuk di penyaringan. Nah, materi penyaringan ini lebih detail kami ambil dari peraturan Senat Akademik tentang tata cara penyaringan calon rektor. Nah, tahap pertama adalah tahap penyampaian gagasan dan penjaringan aspirasi. Baru kemudian dilanjutkan dengan tahap penyaringan. Di tahap penyampaian gagasan, ini mohon diperhatikan pada Bapak Ibu yang akan mendaftar, itu akan dilakukan penjaringan aspirasi di 5 lokasi atau 5 zona dalam rumpung ilmu. Jadi termasuk rencana 1 zona itu adalah di kampus Fakultas Teknik Goa karena terlalu jauh kalau semua mau datang dari sana ke sini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati dalam tata cara pemungutan suara. Kemudian berita acara perhitungan suara ditandatangani oleh ketua, sekretaris, pokja, dan saksi-saksi. Berita acara itu pada poin 1 tadi diserahkan oleh ketua, pokja ke ketua SA, kemudian disampaikan paling lambat 7 hari setelah penetapan calon rektor. Seluruh tadi yang dipertanyakan yang belum diatur itu memang masih akan diatur di dalam SOP, standar operasional prosedur yang sementara sedang disusun. Dan yang kedua, ini terbuka untuk syarat yang sama berlaku untuk dosen di luar Unhas. Jadi yang memenuhi syarat itu silahkan nanti mendaftar. Yuk, follow sosial media kabarika.id dan subscribe YouTube kabarika.id untuk update informasi menarik lainnya.